Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur di pagi hari ini. Di hari Jumat kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan sehat, kenikmatan merasakan indahnya Islam, indahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan istiqomah untuk selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema hari ini kita akan membahas terkait dengan nikmatnya persahabatan karena Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan. Salah satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering kita luput, tidak sadari, kita tidak menyadarinya adalah nikmatnya memiliki sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, yang selalu mengingatkan kita untuk taat, tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kenikmatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsyuha. Sesungguhnya jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang kita rasakan dari tidur sampai bangun tidurnya kembali. Kalau kita coba menghitungnya, maka niscaya kita tidak akan sanggup menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat oksigen saja yang kita hirup setiap hari, kalau kita coba hitung dengan kalkulasi, kalau kita sakit terus kemudian ke rumah sakit dan membutuhkan oksigen, maka di situ baru kita memahami begitu besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ada 3 kenikmatan yang didapat oleh manusia ini. Yang pertama, kenikmatan atau nikmat yang didapat oleh manusia dan dirasakan oleh manusia tersebut. Nikmatan yang didapatkan oleh seorang hamba dan dirasakan oleh hamba tersebut. Nah, sama seperti hari ini, nikmat sehat itu kita rasakan. Ada nikmat rezeki, bisa makan, bisa minum, itu kita rasakan. Jadi nikmat yang diberikan kepada hamba dan dirasakan oleh hambanya. Yang kedua adalah nikmat yang dinanti dan diharapkan. Nikmat yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi harap-harapan kita. Dinanti dan diharapkan. Kalau yang mungkin ingin mendapatkan pendidikan lebih, maka itu sedang dinanti dan diharapkan. Ingin mendapatkan jodoh, itu dinanti dan diharapkan. Tapi insya Allah nanti akan datang. Kemudian nikmat yang ingin mendapatkan keturunan itu juga dinanti dan diharapkan oleh hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa yang nikmat yang berikutnya adalah nikmat yang didapatkan tetapi tidak dirasakan oleh hambanya. Didapatkan oleh hambanya, sudah didapatkan oleh hambanya, tetapi kemudian tidak dirasakan oleh hambanya. Dan salah satu nikmat yang kita dapatkan dan tidak dirasakan oleh hambanya adalah kita diberikan nikmat memiliki kawan, memiliki saudara yang bukan saudara kandung, tetapi dia berada di sekitar kita, dan nikmatnya memiliki persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena secara tabiat kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kejadian masa lalu. Bagaimana orang-orang masa lalu itu tidak bersahabat, tidak bersaudara, dan bahkan bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu."
dan hendaklah kalian berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dan jangan berpecah belah. Wazkuru ni'matallah 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ya, dan ingatlah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, yaitu id kuntum a'da'an, yang dulu kalian itu bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah mempersatukan kalian dalam persaudaraan. Ya, dulu ya sebelum Islam datang, ya kabilah-kabilah Arab senantiasa bermusuh-musuhan dan senantiasa berperang. Tetapi ketika Islam datang, Rasulullah SAW datang, maka kemudian kabilah-kabilah Arab ini kemudian dipersatukan oleh Islam dan dipersatukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini merupakan kenikmatan yang sering kita lupakan, sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Nikmatnya didapatkan, tetapi terkadang tidak dirasakan oleh hambanya. Jangan-jangan inilah kenikmatan yang besar ya kepada kita semuanya, diberikan sahabat-sahabat yang soleh, diberikan sahabat-sahabat yang beriman, diberikan sahabat-sahabat yang mereka kemudian mengingatkan kita untuk taat dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kenikmatan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anfal, bagaimana Allah Subhanahu wa taala wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dialah Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu mengimpakkan semua kekayaan yang berada di bumi ini, kamu tidak dapat mempersatukan hati-hati mereka, tapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Maknanya, ikhwan, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, persahabatan karena iman, persahabatan karena Allah, persahabatan karena memang mengharapkan sama-sama mengharapkan ridha Allah, itu tidak terbeli dengan apapun. Ya, diupayakan dengan uang sebanyak apapun itu tidak akan bisa. Diupayakan dengan harta sebanyak apapun tidak akan bisa, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mempersatukan hati-hati orang-orang yang beriman itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mempersatukan hati orang-orang yang mukmin tersebut, ya, untuk tunduk, untuk patuh, untuk taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkumpul bersama untuk merasakan nikmatnya persahabatan karena iman. Jadi ini sebuah nilai, sebuah warisan yang sangat mahal. Kita bersahabat dengan si fulan, kita bersahabat dengan fulana, ya, dan persahabatan itu diikatkan karena iman, ya, karena iman ini adalah perkara warisan yang sangat mahal, ya. Ini perkara hal yang sangat-sangat mahal. Dan ketika seorang datang, ya, seorang sahabat datang dengan keimanan, dengan nasihat-nasihatnya, dengan segala tausiahnya yang mengingatkan kita untuk keimanan kepada Allah, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil. Ya, kita ambil, karena sahabat yang seperti itu belum tentu datang lagi. Karena yang sahabat yang seperti itu belum tentu hadir lagi dalam kehidupan kita. Maka ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait dengan indahnya persahabatan yang dibangun oleh iman, oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, setidaknya saya ingin menggambarkan ada 3 hal ketika seorang sahabat itu dibangun keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, bahwa persahabatan yang dibangun oleh karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tali iman yang paling kuat. Rasulullah SAW mengatakan, misalkan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, awsaku ural iman hubbu fillah wal baghdhu fillah. Ya, tidak ada ikatan iman yang lebih kuat itu melainkan karena cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang lebih kuat, ya, keimanan itu dibandingkan seseorang melakukan rasa hubbu, cinta karena Allah, wal bughdhu karena Allah, dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah anugerah, ya, sebuah anugerah
kemudian ketika kita ditautkan oleh Allah Subhanahu wa taala saling mencintai, ya, saling menyayangi, saling mengasihi karena keimanan, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua orang yang tidak saling kenal kemudian mereka diikat karena keimanan, akhirnya saling berkasih sayang, saling menyayangi, dan kemudian timbul rasa sayang di antara keduanya disebabkan karena keimanan. Dan itu merupakan sebuah karunia daripada Allah. Dan jika kita mendapatkan sahabat-sahabat yang seperti itu, sahabat-sahabat yang bagus, yang soleh, yang kemudian mengingatkan kita pada Allah, ambil, ya. Jangan sampai kemudian sahabat itu kemudian pergi meninggalkan kita dan kita tidak mendapatkan manfaat apapun dari persahabatan tersebut, ya. Jadi ini kenikmatan yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, persahabatan disebabkan atau dikarenakan saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa dua orang atau orang yang saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi karena iman, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan naungan, akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan ada 7 golongan yang kemudian akan mendapatkan naungan, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ketujuh golongan tersebut? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya habis pemuda tersebut tidak dengan poya-poya, dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tumbuh dan di masa-masa pemudanya tersebut dia tunduk dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah seseorang yang senantiasa terikat dirinya dengan masjid. Yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka bersatu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, seseorang yang diajak berzina dengan seseorang yang memiliki kedudukan dan kecantikan, dia mengatakan justru saya takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah orang-orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sehingga, ya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang terakhir adalah yang ketujuh, seseorang yang berzikir dan menangis karena takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi 7 kelompok yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tersebut, dan tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini indah, ya. Persahabatan yang dibangun karena keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini merupakan, ya, tali iman yang paling kuat. Yang kedua, persahabatan yang dibangun seperti ini, dia adalah persahabatan yang nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamat tersebut karena 2 orang yang saling mencinta karena iman karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa ketika 2 orang saling melakukan persahabatan karena cinta terhadap iman, cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun cinta terhadap dirinya. Nah, ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya, dahulu ada seorang, ya, yang kemudian mengunjungi saudaranya, mengunjungi temannya ke sebuah negeri. Dia pergi ke sebuah negeri tersebut. Ya, dia pergi ke sebuah negeri tersebut dan dia mengunjungi temannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk turut serta dan berada di belakang orang yang mengunjungi temannya tersebut. Ketika malaikat mendatangi orang tersebut dengan wujud manusia dan dia menanyakan, "Kau hendak kemana?" Maka orang tersebut itu, "Saya ingin mengunjungi saudaraku." Ya, padahal bukan saudara secara talian darah, maksudnya saudara yang dekat oleh pertemanan. Maka malaikat itu kembali bertanya, "Apakah engkau hendak melunasi tanggungan-tanggunganmu?" Maksudnya, ya, terkait dengan hutang-hutang dan yang lainnya. Maka orang tersebut menjawab, "Tidak, aku hanya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala." Ya, jadi teman ini datang ke sebuah negeri, berkunjung kepada temannya dan tidak ada kepentingan yang lainnya melainkan hanya menengok temannya yang kemudian dia cintai, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu pun berkata, "Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu sebagaimana
engkau telah mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat luar biasa sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa orang yang membangun persahabatan karena keimanan, orang yang membangun persahabatan karena cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka sangat-sangat luar biasa faedahnya. Dan inilah yang harus kita hari ini bangun. Kita bangun persahabatan karena keimanan, kita bangun persahabatan karena cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Membangun ya ta'awun, saling tolong menolong karena takwa ya, dan tidak tolong menolong dalam masalah tidak ketakwaan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bangun persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bangun persahabatan karena keimanan. Karena tidak ada persahabatan yang lebih indah, lebih bagus, lebih ahsan dibandingkan dengan persahabatan yang dibangun karena iman, karena cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.